Oke, selanjutnya kita akan membahas jalur kritis. Saya review sedikit tentang jalur atau path, yaitu adalah urutan garis-garis berbeda yang menghubungkan dua titik dengan melalui titik-titik lainnya tanpa memperhatikan arah aliran di setiap garis. Nah, jadi beberapa jalur atau path yang menghubungkan titik B dan juga F. Ini ada beberapa jalur ya. Mau ke F itu bisa BC, CF atau disebut juga jalur berarah. Atau juga kita bisa mau menuju dari B ke F yaitu dengan B, C, terus C, E, F. Nah, karena ini dari C ke E-nya itu melawan arah, maka disebutlah jalurnya tak berarah gitu ya. Oke, nah jalur kritis itu apa? Yaitu waktu terpanjang yang diperlukan untuk menyelesaikan keseluruhan proyek. Ini memberi pemahaman mengenai cara terbaik untuk menstrukturkan jadwal proyek dan juga untuk memastikan bahwa proyek tersebut dapat diselesaikan atau diserahkan tepat waktu dengan biaya yang minimum. Oke. Jalur atau path yang semua kegiatannya adalah kegiatan kritis. Itu disebut dengan jalur kritis. Jadi jalur kritis pada suatu jaringan kerja itu bisa lebih dari satu. Nah, kemudian penentuan jalur kritis dapat dengan dua cara. Yang pertama, kita dapat mencari jalur dengan durasi atau waktu terpanjang proyek, atau bisa juga dengan mencari total float-nya. Jadi durasi terpanjang proyek ini sama saja dengan cara mencari slack, nanti kita bahas. Oke. Ada beberapa terminologi dasar dalam waktu penyelesaian proyek. Biar nggak bingung nih, saya jelasin dulu notasinya. Jadi ada yang namanya EJ. EJ itu adalah earliest time, yaitu waktu paling cepat terjadinya suatu kejadian J. Nah, sedangkan LJ atau bisa juga nanti akan tersebut LI atau LI ya. Itu adalah waktu paling lambat yang masih diperbolehkan bagi suatu kejadian J terjadi. Dan juga ini ada DIJ atau durasi ataupun waktu yang diperlukan dari suatu kegiatan J. Nah, biar nggak bingung, kegiatan IJ itu kan maksudnya kegiatan I kan suatu kegiatan, suatu kejadian kegiatan itu misalnya kegiatan A, atau kita sebut dengan IJ itu adalah dihubungkan oleh kejadian I yang berakhir di kejadian J ini ya. Nah, kemudian ada yang namanya ES atau EF. Jadi kalau ES itu earliest start time-nya, jadi waktu mulainya. Ada EF-nya, itu finish-nya. Kemudian ada LS, ada juga LF-nya. Ini sepasang lah ya. Nah, kemudian mungkin, tapi yang perlu sekali kalian ingat itu adalah E dan juga J. E juga dengan L. Dan nanti ada D-nya juga. Oke, nah perhitungan waktu penyelesaian proyek itu ada dua tahap, yaitu tahap perhitungan maju, nanti ada perhitungan mundur. Perhitungan maju itu adalah dimulai dari titik 1 atau kejadian paling awal, kemudian bergerak maju hingga nanti pada kejadian N atau titik N atau titik akhir ya. Kemudian tahap kedua yaitu perhitungan mundur. Jadi backward, seperti dari belakang mulainya, kemudian nanti menuju ke akhir. Oke, kalau ini backwardnya seperti ini ya, lebih kurang. Nah, waktu pengerjaan proyek itu dicari menggunakan pendekatan kejadian. Jadi caranya membagi lingkaran menjadi 3 bagian. Nah, nanti dari
note yang sederhana tadi, untuk menghitung waktu penyelesaian proyek, kita akan membagi masing-masing note-nya atau lingkarannya menjadi 3 bagian seperti ini. Dan nomor kejadiannya, terus E dan L. Jadi earliest time sama latest time-nya ya. Nah, kalau forward atau perhitungan maju, tahapannya adalah kita tetapkan E1 sama dengan 0 yang mengidentifikasikan bahwa suatu proyek dimulai pada waktu 0. Jadi memang mulai dari awal, kemudian bergerak maju. Nah, apabila kita mau menemukan dua cabang, dua kegiatan, maka kita akan pilih yang paling maksimum. Kemudian itu sederhananya ya dari penjabaran poin kedua. Kemudian perhitungan maju selesai pada saat EN itu selesai dihitung. Jadi yang paling akhir selesai dihitung. Kalau kebalikan dari backward, jadi kita mulainya dari node yang paling akhir atau titik yang paling akhir, kemudian mundur ke belakang. Apabila ditemui dua cabang, maka kita akan memilihnya yang paling minimum. Dua atau lebih cabang ya, kita akan memilih yang paling minimum. Kemudian mundur sampai ke E1 atau yang paling awal ya. Nah, kemudian untuk pencarian jalur kritis itu ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan kejadian dan juga pendekatan kegiatan. Ini yang kejadian, ini yang kegiatan. Nah, kalau berdasarkan kejadian, kita menghitungnya namanya mencari jalur kritisnya dengan menghitung select atau nanti LI dikurang EI-nya. Kalau kegiatan, kita menghitung yang namanya total float waktu mengambangnya, yaitu nanti LJ dikurang EI dikurang DIJ. Nah, ini harusnya DIJ ya. Oke. Nah, nanti kalau misalnya S-nya atau TF-nya sama dengan 0, maka